pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Ada nggak teman-temannya yang hari ini nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Rumi, Bu. Kenapa itu? Katanya sih sakit. Semoga Mbak Rumi segera diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini ada nggak yang tahu hari ini Ibu mau menyampaikan materi apa? Nggak tahu. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas materi berbagai macam aturan yang ada di sekolah. Sekarang kita akan membahas berbagai macam aturan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, Ibu punya pertanyaan nih, siapa yang biasanya kalau bangun pagi di rumah, terus bangun pagi nih, beranjak dari tempat tidur, langsung membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, atau langsung makan? Merapikan Benar. Iya. Benar, betul. Selanjutnya, ketika kalian melakukan merapikan tempat tidur, menumpuk bantal-bantal, kalian seneng nggak melihat kamar kalian rapi? Senang. Selain kalian yang senang, Ibu bangga nggak? Bangga. Ayah bangga nggak ngelihat kamar kalian rapi? Bangga. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih masing-masing, aturan apa yang kalian suka kalau di rumah, di keluarga kalian? Dari Mas Adit. Tidak boleh keluar dari rumah atau malam harus di rumah. Mas Adit suka? Oke, kalau Mbak Adit? Kalau ada di rumahku, aku boleh main HP di hari Sabtu sama Minggu. Boleh bermain HP di hari Sabtu dan Minggu. Kalau Mbak Lain? Kalau aku main HP-nya di hari Sabtu aja, Bu. Kalau Mbak Rifa? Kalau aku habis makan harus cuci piring, Bu. Mbak Vina? Kalau main harus bangun dulu. Mbak Febri? Aku kalau pagi hari harus nyapu dulu, Bu. Mbak Safira? Membersihkan kamar tidur, Ibu. Kalau Mbak Revani? Kalau makan harus habis. Nah, dari tadi jawaban-jawaban kalian, aturannya berbeda-beda kan? Kalau di rumah Mbak Anggit, aturannya boleh bermain gadget, bermain handphone pada hari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau di rumah Mbak Lain, aturannya itu boleh bermain HP kalau di hari Sabtu saja. Berarti berbeda antara rumah masing-masing tadi, anak-anak semuanya berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu punya satu cerita nih. Jadi ada seseorang yang bernama Rani. Rani ini dia siap-siap mau berangkat sekolah, tapi pada saat dia lagi siap-siap semua kamarnya nih berantakan. Isinya ada sepatu di dalam kamar. Terus ada baju-bajunya berantakan. Kamar tidurnya, tempat tidurnya juga berantakan. Akhirnya ibu menyuruh Rani untuk merapikan tempat tidurnya, merapikan kamarnya. Karena Rani adalah anak yang patuh aturan, akhirnya dijalankan, dirapikan kamarnya. Sepatu-sepatunya ditaruh di tempatnya, baju-bajunya dilipat, lalu tempat tidurnya juga ditata dengan rapi. Nah, akhirnya kamarnya Rani kembali rapi semula. Lalu setelah rapi semula, Rani sudah berangkat ke sekolah. Pada saat itu ibu langsung masuk ke kamarnya dan ibu merasa bangga melihat Rani ini ternyata patuh dia sama aturan yang ibu buat. Rani ini ternyata anaknya rapi. Dari cerita ibu nih, permasalahan apa sih yang dihadapi oleh Rani, oleh kamarnya Rani? Kamarnya berantakan. Kamarnya berantakan. Lalu apa langkah pertama yang seharusnya dirapikan oleh Rani? Disapu, Ibu. Disapu, betul. Terus sepatunya yang betul. Terus bajunya dilipatin, Bu. betul, benar juga. Lalu akibatnya semisal kamarnya Rani ini gak dirapihkan, kamarnya ditinggal dalam keadaan kotor dan berantakan. Akibatnya apa? Banyak nyamuk. Iya, betul. Banyak kecoa, ya. Terus baunya emang tetap wangi, tetap rapi. Semisal ada temannya Rani nih pulang sekolah datang
berbagai macam aturan di keluarga. Ada yang tahu apa itu aturan? Hal yang harus dijalankan itu. Oke, sesuai kayak sama minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan membahas aturan yang ada di sekolah. Aturan itu maknanya sama. Ketentuan yang harus ditaati. Bedanya kalau di sekolah harus ditaati di lingkungan sekolah. Kalau misalkan aturan yang dibuat di rumah berarti harus ditaati di rumah. Contoh aturan dalam keluarga. Yang pertama, tidur tepat waktunya. Misal, ibu sudah memberitahu tidurnya terakhir itu pukul 9. Nah, berarti kita harus patuh aturan ibu. Tidurnya tidak lebih dari pukul 9. Lalu ketika bangun tidur, kita harus apa? Merapikan tempat tidur. Selanjutnya, membersihkan rumah juga menjadi bagian dari aturan di rumah. Atau bisa juga aturannya memang tidak tertulis, tidak ada lembaran yang menyebutkan bangun jam segini, bangun jam 5 pagi misalkan, harus menyapu dan mengepel. Tidak ada aturan seperti itu. Hanya sekedar dikasih tahu ibu, "Nak, tolong bantu ibu mencuci piring." Itu termasuk aturan ya. Selanjutnya ada beribadah. Nah, beribadah ini juga termasuk aturan. Selain dia aturan di rumah, dia juga merupakan suatu kewajiban setiap umat beragama. Nah, ada lagi berpamitan. Sebelum bepergian keluar rumah, alangkah baiknya kita berpamitan dan meminta izin kepada ibu. Agar apa? Agar ibu ini gak nyariin, kemana ya anak aku, kok gak minta izin sih, kok gak ngabarin ibu sih, gak ngasih tahu kalau mau main. Selanjutnya tadi adalah contoh-contoh aturan. Kita masuk ke manfaat patuh aturan. 1. Hidup menjadi lebih tertib. Misal kalian bangun tidur langsung merapikan tempat tidur, maka kamar kalian akan terlihat rapi dan esokan harinya berjalan terus. Akhirnya kalian kan terbiasa sampai besar nanti bangun tidur, langkah yang pertamanya tidak langsung makan, melainkan merapikan kamar tidurnya terlebih dahulu. Lalu terhindar dari bahaya. Kalau di sini kan banjir ya. Kalau coba bayangin lingkungan rumah kita, kanan kirinya itu selokan, tapi banyak sampahnya apabila tidak dibersihkan. Nah, aturan di rumah yaitu harus membantu ibu membersihkan lingkungan yang di rumah maupun yang ada di dalam rumah agar tidak terhindar dari banjir. Selanjutnya, manfaat patuh aturan yang selanjutnya, hidup menjadi rukun. Kalau kita patuh aturan, ibu senang nggak? Senang. Kakak, adik, kakek, nenek semuanya senang. Akhirnya hidup pun menjadi rukun, tentram. Nah, setelah masuk ke manfaat patuh aturan tadi, kita akan membahas akibat apabila kita tidak patuh aturan. Yang pertama, suasananya menjadi tidak tertib dan kacau. Lihat, kamarnya berantakan kan? Di mejanya berantakan karena dia tidak terbiasa. Apabila selesai memakai barang, tidak dikembalikan ke tempat semulanya. Kemudian yang kedua, menimbulkan pertengkaran atau salah paham antara kakak dengan adik. Misal, Mbak Anggit punya kakak, Mbak Anggit ini posisinya adik. Adik pastinya orang tua itu memilihkan, ayah dan ibu memberikan tugas yang paling ringan untuk seorang adik. Nah, tapi kakak dan adik ini saling tunjuk-tunjukkan, kan itu tugasnya kakak, itu tugasnya adik. Akhirnya timbullah pertengkaran. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu tidak disukai teman atau orang-orang di sekitar. Jadi tidak disukai oleh anggota keluarga. Kita nggak mau nih bantu-bantu di rumah. Ibu seneng nggak kalau kita nggak mau bantu-bantu? Pasti ibu kesel, ibu jengkel, ibu marah, ya kan? Nah, selanjutnya contoh yang keempat, kesulitan dalam belajar atau bekerja sama. Nah, kalau misalkan kita tidurnya larut malam nih, padahal batas jam malam kita di rumah, jam tidur malam kita di rumah itu pukul 9, ternyata kita lewat pukul 1, pukul 2. Akhirnya besok pagi kita telat bangun, ya kan? Akibat yang pertama kita telat bangun. Terus kita pada saat di sekolah kita ngantukan, ya kan, nggak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadinya kesulitan dalam fokus
dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada yang mungkin kurang paham? Aku mau tanya Bu, Apa? kalau kita menyayangi adik itu apa termasuk aturan juga Bu? Termasuk aturan, karena adik itu bagian dari anggota keluarga. Selain kita harus menyayangi ayah, ibu, adik itu kan termasuk keluarga kan? Tinggalnya di dalam rumah kita juga kan? Nah, itu juga termasuk aturan keluarga. Semisal di dalam rumah kalian juga ada Mbah Uti, ada Mbah Kumnya, itu juga termasuk keluarga juga kan? Nah, maka juga tetap harus saling menyayangi dan mengasihi, saling kasih sayang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil, di mana satu kelompok berisi 4 orang. 4 orang. Langsung sesuai tempat duduk ya. Mbak Riva, Mbak Binta, Mbak Febri, Mbak Anggit. Berkelompok berempat. Mbak Sapira, Mbak Lain, Mbak Revandi dengan Mas Adit. Langsung membentuk kelompoknya. Nanti kita akan bermain ular tangga aturan. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar ular tangga aturan ini. Nah, silakan satu kelompok maju ke depan, satu perwakilan anggota maju ke depan untuk mengambil dadu. Ayo silakan. Untuk mengambil dadu. Jadi nanti ini ada 4 anggota. Silakan kalian boleh duduk di lantai. Boleh. Silakan turun dari tempat duduknya masing-masing. Nanti ketika ada 1 orang yang bertugas untuk mana pasukannya? Yang bertugas untuk menaruh ini sesuai dengan dadunya. Bisa diperhatikan ya. Dadunya pas keluar angka 6 berarti si cucupannya ini dinilainya bukan cepat-cepatan bermainnya, melainkan benar tidaknya kalian menaruh posisinya itu. Menaruhnya benar nggak? Melantarkan adik ditaruh yang benar atau salah? Salah. Harusnya ditaruh yang salah sini. Paham ya? Ya. Ibu kasih waktu bermain selama 3 menit. Udah dimulai, Bu? Belum, sebentar. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo bekerja sama yang baik bersama timnya ya. Bu, kalau kena ulang turun, Bu. Kalau kena Ayo pelan-pelan. Ayo tetap dikondisikan ya. Ayo. 1 menit lagi. Ayo. Ada yang kesulitan? Bos,
Gue hitung dulu ya kalian. Kelompok satu totalnya 11 poin. Kelompok dua totalnya 10 poin. Untuk kelompok dua tidak apa-apa. Silakan balik ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kita kan dulu. Tadi bukannya ini ya. Kurus lah. Apa sih? Apa sih? Kamu juga ketawa. Gak apa-apa anak-anak. Untuk kelompok dua jangan berkecil hati. Gak apa-apa kalau kalah. Jangan merasa, jangan kesal, jangan sedih juga karena nanti setelah ini ibu akan bagikan lembar soal berkelompok. Jadi penilaiannya tidak hanya dari situ saja. Ibu akan membagikan lembar soal berkelompok ini. Ini untuk kelompok satu. Ini kelompok dua silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Dibaca instruksinya. Dibaca masing-masing instruksinya. Ini untuk lem dan guntingnya. Ini untuk lem dan guntingnya. Masih ibu. Ya, silakan bekerja sama dengan baik ya. Ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan di dalam soalnya silakan bertanya. Ada yang kesulitan nggak? Ini mana ya Bu? Iya, nanti kalian checklist. Kalau dia termasuk aturan, kalian checklist. Kalau misalnya itu melanggar aturan, kalian checklist silang ya. Ya. Bu, yang ini gambarnya lagi ngapain, Bu? Saling sama orang tuanya. Itu merupakan contoh apa coba? Saya gitu aja nggak tahu. Gimana sih? Yang penting dapat 11. Yang penting Sudah. jangan ribut ya anak-anak. Nanti setelah ini ada satu kelompok yang mempresentasikan hasilnya, satu kelompok saja. Kita pilih dari kelompok 2. Nanti kalau kelompok 2 sudah selesai, mengerjakan, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk kelompok 1 silakan mengkoreksi jawaban kelompoknya. Apakah sama dan benar? Sabar. Ayo, silakan. Halo, perkenalkan aku Anggir. Halo semuanya, aku Febri, aku Pina, aku Rifa. Nah, di sini jadi disuruh untuk menghubungkan gambar. Nah, di gambar pertama ini termasuk menjaga kebersihan rumah. Yang kedua ada merapikan tempat tidur. Yang ketiga ada membantu orang tua, dan yang keempat adalah belajar dengan rajin. Yang kelima adalah meminta izin jika berpergian. Yang pertama ini gambarnya, ini aturan di rumah. Yang pertama gambarnya membantu ibu memasak, berarti ini termasuk aturan yang baik. Terus yang kedua ada berdekat dengan saudara, ini termasuk perilaku yang sudah baik. Terus yang ketiga ada menyapu dan mengepel, ini termasuk perilaku yang baik. Lalu melipat baju, ini termasuk perilaku yang baik. Ini ada anak yang marah, ini bukan aturan di rumah dan itu perilaku yang tidak baik. Kalau ini adalah gambar anak membantu ibu menjemur pakaian, ini aturan
dan perilaku baik. Ini ada adik kakak yang saling membantu membersihkan kaca. Ini aturan baik dan yang ada di rumah. Ini anak yang menata mainannya setelah selesai bermain. Ini aturan di rumah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sebelumnya kelompok 1, ada yang mau ditanyain ke kelompok 2 atau mungkin jawabannya ada yang beda? Sama. Berarti kalian sudah paham ya, boleh silakan kembali ke tempat duduk ya kelompok 2. Terima kasih. Kok nggak sama-sama? Sama-sama. Nah, sekarang sebelum Ibu memberikan lembar soal individu, kita bernyanyi terlebih dahulu, kita SPG terlebih dahulu, mau nggak? Mau. Ini lagunya. Nanti Ibu nyanyi terlebih dahulu, nanti kalian menirukan ya. Aturan di rumah ada beberapa, inilah contohnya, marilah dengarkan. 1 bangun pagi, 2 beribadah, yang ketiganya hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan, pamitlah ketika akan bepergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. 1, 2, 3, sekarang bareng-bareng. Aturan di rumah ada beberapa, inilah contohnya, marilah dengarkan. 1 bangun pagi, 2 beribadah, yang ketiganya hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan, pamitlah ketika akan bepergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan lembar soal individu yang dikerjakan secara masing-masing. Jadi tidak ada yang boleh mencontek, tidak ada yang boleh tolak-tolak ke temannya. Kalau ingin bertanya langsung ke Ibu. Tujuannya Ibu memberikan soal ini biar ini paham. Kalian ini paham gak sih? Ngerti gak sih sama materi yang Ibu jelasin? Atau kalian hanya sekedar senang dengan bermain ular tangga tadi? Atau memang benar-benar ngerti sama materi yang Ibu ajarkan? Ya Bu, silakan dikerjakan masing-masing ya. Tidak boleh mencontek. Lembar soalnya. Dari soal-soal yang tadi semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan dari soal ini? Sudah paham semua ya? Sudah, alhamdulillah. Berarti nanti jangan khawatir semisal nanti ada yang selanjutnya Ibu akan mengumumkan di pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengumumkan akan ada yang namanya remedial. Kalau nilainya tidak mencukupi KKM. Nah, kalau nilainya belum mencukupi KKM tadi, jangan khawatir, Ibu sudah menyiapkan lembar remedialnya, tapi ini akan dilaksanakan di pertemuan besok. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, tadi kita sudah belajar apa saja sih? Aturan. Kayak misalkan dari bangun tidur harus apa? Membersihkan tempat tidur. Lalu yang kedua, membantu ibu di rumah menyapu. Terus tidak tidur terlarut malam. Lalu sebelum makan berdoa itu sudah termasuk aturan, betul. Lalu kalau semisal mencuci piring itu termasuk aturan di rumah atau bukan? Iya.
Nah, sekarang manfaatnya, coba sebutin salah satu manfaat ketika kita mematuhi aturan di rumah. Jadi bersihnya. Betul. Kalau akibat apabila kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, ibu marah ya, ibu tidak senang ya kan. Terus timbulnya perselisihan, bertengkar. Betul. Berarti insya Allah sudah pada paham ya materi yang udah ibu ajarkan tadi. Ya, Sudah. Sekarang sebelum pulang juga ibu mau ngajak kalian melakukan refleksi akhir. Siapa yang hari ini paham semua sama materi yang udah ibu ajarkan? Paham? Betul paham? ya. Senang bermain game ular tangga tadi? Walaupun ada kalau Baik, sebelum pulang kita nyanyi lagi terakhir, nyanyi lagu yang tadi lagi, yang aturan di rumah. Ini les breaking terakhir kita pada pertemuan hari ini. Kita nyanyikan secara bareng-bareng. 1, 2, 3. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya, marilah dengarkan. 1, bangun pagi, 2, beribadah. Yang ketiganya, hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan bepergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. Terima kasih anak-anak sudah aktif, sudah sangat aktif dan suportif pada pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya dirapikan dulu tempat duduknya, sampah-sampahnya diambil. Tadi yang pinjem-pinjem lem dan sebagainya sudah dikembalikan? Sudah. Sekarang duduk yang rapi dulu. Baru ibu pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa sama-sama. Terima kasih Ibu tutup. Apabila Ibu banyak salahnya, banyak kurangnya dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, Bu.